Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan dengan tegas sekali, tidak seorang pun melihat Bapa kecuali anak yang ada di pangkuannya. Kecuali anak, sebetulnya bukan hanya kecuali anak, monogenes, mono, satu-satunya. Begitu dekatnya. Karena itu Bapa dan anak itu adalah satu. Dan itu digambarkan terus menerus. Dan ini memberikan gambaran kepada kita. Kita lanjutkan dengan jelas di sini. Pada waktu di sana, di Gerar, perhatikan ayat yang ke-7 dulu sebagai pembukaannya. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Ishak melakukan perbuatan yang salah seperti itu. Dan itu pun pernah dilakukan oleh bapaknya. Abraham dalam Kejadian 20 ayat yang kedua. Mari kita lihat dulu. Kenapa ada kesamaan ini? Ini tidak ada penggandaan tulisan. Ini menunjukkan adanya peristiwa yang sama, kesalahan yang sama, terjadi yang sama. Pada ayat yang kedua dari pasal 20 dikatakan, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Saudara, ini menarik garis pelajaran bagi kita. Bapak dan anak. Itu petanya sama. Karena itu kita ini yang menjadi bapak. Kita yang menjadi bapak. Bukan hanya memberikan benih kepada rahim lalu lahir anak kita. Tetapi bukan hanya ketika anak itu lahir memberikan kehidupan. Kehidupan dalam arti nafkah supaya dia bisa hidup sebesar, dewasa, mencukupi semuanya. Lebih daripada itu, kita memberikan diri kita dan kehidupan kita. Dan itulah menjadi teladan bagi anak kita. Kalau saya ingin bertanya, berbahagialah orang yang belum menikah supaya dia tahu ayat ini. Tetapi yang sudah menikah belum waktunya terlambat untuk memperbaiki. Kita menginginkan anak kita jadi apa coba? Sebagai ayah kita pernah melakukan kesalahan. Tetapi tidak seorang pun berharap anaknya akan mengulangi kesalahan yang sama. Tidak. Kita ingin, coba kalau saudara pikir, kita ingin anak kita jadi apa? Jadi baik pasti. Kita ingin dia jadi baik, kita baik dulu. Kita ingin anak kita lebih banyak berdoa. Dia harus lihat bapaknya lebih banyak berlutut dan berdoa. Kita ingin anak kita baca Alkitab. Dia harus lihat dulu bapaknya lebih banyak baca Alkitab. Teladan, peta, contoh yang ditinggalkan kepada kita. Itu penting saudara. Jadi bukan hanya sekedar memberi sesuatu perlengkapan hidup. Tapi memberikan diri kita. Dia bisa melihat itu. Kalau ada anak tidak meniru kesalahan orang tua bukan karena teladan orang tuanya. Itu mujizat saudara. Itu mujizat. Tapi menyadarkan kita semua yang mempunyai anak. Bukan sekedar punya anak tapi tanggung jawab kita. Diri kita inilah yang kita berikan. Sebagai peta dia di dalam hidupnya nanti. Kita ini petanya dia. Bukankah ketika Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan peta Tuhan? Supaya manusia turut. Tapi kadang-kadang anak pun punya perjalanan hidup sendiri. Punya pengaruh sendiri. Kenapa demikian? Dia tidak sama dengan ayahnya. Karena dia tidak
taat seperti Yesus taat kepada Bapaknya. Bapa menjadi contoh. Sehingga dengan demikian dia harus taat. Oleh sebab itu belum terlambat kalau kita semua bapak-bapak di sini untuk sungguh-sungguh meninggalkan peta dan teladan dalam hidup kita. Amin, saudara. Aminnya sedikit karena ini menegur Anda. Ini menegur saya juga, saudara. Dan kalau anak-anak ingin mewarisi semua kebaikan, contoh teladan dari orang tuanya, anak itu hanya ada satu kata, taat. Katakan bersama, amin. Kalau saudara mengatakan taat, orang tuanya bangga sekali, enak banget. Tetapi kita jadi peta dan teladan untuk hidupnya. Sebab kalau jalan ini baru dilalui, kita perlu peta. Peta itulah yang menuntun kita. Kalau kita ini sebagai peta yang salah, maka dia ketika menjalani hidupnya, dia juga akan menjalani kesalahan yang sama. Itulah tanggung jawab kita. Kita lanjutkan sekarang ini. Dan ini belajar. Kita lihat, karena Alkitab itu terbuka. Alkitab itu bukan biografi. Kalau biografi cerita yang baik-baik saja, yang jeleknya disembunyikan. Alkitab itu kitab terbuka, kitab kehidupan. Supaya kita belajar dari semua kesalahan dan kebaikan, keberkatan, segala sesuatu. Nanti dia akan berbicara. Kita selalu berpikir menabur dan menuai dalam arti berkat. Menabur dan menuai itu juga dalam arti perbuatan kita. Kita pun akan menabur itu dan menuai juga. Dari situ dikatakan, karenanya kita bersyukur. Karena ada Yesus, pribadi yang dahsyat. Yang memulihkan kita semua. Sehingga tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi dosa, tidak ada ikatan apapun karena Yesus kita dimerdekakan dan dipulihkan utuh selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Yesus. Amin. Kita tidak lagi mewarisi Bapa di dunia ini, tapi mewarisi Bapa di sorga. Lewat pribadi siapa? Yesus. Amin, saudara. Jadi anak, taatlah seperti Yesus taat kepada Bapaknya. Dua hal ini yang selalu kita lihat. Nah, Tuhan berjanji memberkatinya. Mari kita lihat bagaimana ketika Tuhan memberkati keluarga ini. Pada ayat yang ke-12 kita langsung masuk membahasnya. Narasi bagaimana hukumnya untuk dapat diberkati oleh Tuhan. Ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Menaburlah Ishak. Wa Yizra. Yizak Ba'aret. Wa Yizra. Wa Yizra. Wa Yizra. Saudara, tadi saya katakan, sastranya indah sekali. Semua ada kata wa. Ada 8 kata wa sebagai kata kunci dari ayat 12 sampai ayat 25. Wajizra. Kenapa dikatakan wajizra? Menaburlah. Kenapa diawali dengan kata wa? Wa itu menunjukkan di situ adanya kerjasama. Kan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ishak bukan sekedar menikmati, mengambil hasil, tinggal memetik. Dia harus menabur. Menabur, mengusahakan. Wajizra. Pada waktu kita mengerjakannya, kata wa itu manusia, Ishak. Tetapi pada waktu dia menabur Ishak, Tuhan turut bekerja di situ. Maka mengawali dengan kata wa. Dan betul kata di dalam Injil Yohanes, Yesus menegaskan, jika engkau di dalam aku di dalam engkau. Bahkan Roh Kudus sepenuhnya diberikan dalam diri kita.
Saudara percaya kita ini ada di dalam Kristus? Kristus dalam kita, Roh Kudus memenuhi dan menguasai, berdaulat dalam hidup kita. Amin. Dan setiap apa saja yang kita kerjakan, Tuhan turut bekerja apa yang kita kerjakan. Itu membuat kita berhasil. Wajizra. Maka menaburlah dia. Jadi penting sekali hidup ini menabur, mengusahakan, bekerja. Segala sesuatu, wajizra, wajizra. Lalu dikatakan di sini pada ayat 12. Di tanah itu dalam tahun itu juga. Dalam tahun dan dalam tahun itu juga. Ia, tolong sambung. Mendapat hasil 100 kali lipat. Dia menabur lalu mendapat. Kata mendapat memakai kata wayimsa. Wayimsa. Mea se'arim 100 kali lipat. Kata mea se'arim sebetulnya bukan kata bilangan. Tapi berlipat-lipat kali ganda. Berlipat-lipat kali ganda. Saking tidak bisa berhenti kalimat itu, maka dikatakan dalam bahasa Indonesia supaya dalam ayat itu tidak sampai halaman, berlipat-lipat, tidak pernah berhenti kata berlipat, maka disebut 100 kali lipat. Padahal kata me'asyi'arim itu bukan bilangan untuk menunjukkan sekedar 100. Lebih dari 100, lebih dari 1000, lebih daripada berlaksa. Itu maksudnya. Wayimsa, maka dia mendapat artinya menuai. Menuai, dia menuai karena dia bersama Tuhan. Karena diawali dengan kata wa tadi. Wayizra, wayimsa. Jadi kalau saudara menabur, pasti saudara menuai. Amin saudara. Shalom saudaraku yang terkasih